Salam kasih untuk anak didik Ibu kelas 2. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang dengan tema beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Ya, kalau minggu lalu kita berbicara tentang beriman berarti berbuat demi Allah, hari ini kita akan belajar tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, di sini ada gambar Bapak Abraham, karena Bapak Abraham ini adalah salah satu orang yang punya iman yang sangat kuat kepada Allah. Anak-anak Ibu yang terkasih dalam Kristus, beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, yang bisa menjadi contoh itu adalah Bapak Abraham. Kenapa Bapak Abraham bisa menjadi contoh sebagai bapak orang beriman? Nanti kita akan lihat bersama-sama di dalam video pembelajaran ini ya. Yang pertama, Abraham mempunyai istri bernama Sarah. Jadi, nama istri Abraham itu adalah Sarah. Abraham dan keluarganya beserta Lot, keponakannya, meninggalkan kampung halaman menuju tanah yang dijanjikan Allah. Jadi Abraham beserta keluarganya dan dia punya keponakan namanya Lot ya. Pergi meninggalkan kampung halaman menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Abraham mengikuti kehendak Allah. Setelah melewati segala perjalanan, Allah memenuhi janjinya untuk memberikan keturunan. Jadi, janji Allah kepada Abraham itu adalah salah satunya untuk memberikan keturunan kepada Bapak Abraham sebanyak bintang di langit. Nah, ya Ibu jelaskan ini kalian bisa sambil lihat LKS ya, karena ini materinya Ibu ambil dari LKS yang kalian miliki. Nah, kemudian ia mempunyai anak ketika berumur sudah 100 tahun. Jadi sudah tua sekali, Bapak Abraham baru punya anak. Jadi Bapak Abraham dan Sarah baru punya anak ketika sudah berumur 100 tahun. Anak itu diberi nama Ishak. Ya, jadi nama anak Bapak Abraham dan Sarah adalah Ishak. Ya, ingat baik-baik ya. Nah, kemudian setelah anaknya lahir dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, Abraham dan Sarah sangat gembira mendapatkan seorang anak di usia tuanya. Ya pasti gembira ya. Siapapun yang menikah kemudian belum punya anak, pasti menginginkan seorang anak. Begitu juga yang dirasakan oleh Bapak Abraham dan Sarah. Mereka sangat mendambakan dan merindukan kehadiran seorang anak. Dan akhirnya berkat doa yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Mereka sangat mengasihi Ishak, sangat mencintai Ishak, sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya, seperti orang tua kita mengasihi kita dan mencintai kita. Begitu juga yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham sangat mencintai Ishak ya, karena dia adalah anak satu-satunya. Kemudian kegembiraan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama. Kenapa? Nanti kita akan lihat bersama-sama di sini apa yang menyebabkan kegembiraan Bapak Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama. Nah, ketika Ishak bertambah besar pada suatu malam, tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah. Ya, suara Allah. Apa kata Allah kepada Bapak Abraham? Allah berkata, katanya, Abraham, ambillah Ishak anakmu itu dan bawalah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran kepadaku. Jadi Allah meminta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya kepada Abraham. Itu berarti Abraham diminta untuk membunuh anaknya atau membunuh Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Orang tua mana yang ingin membunuh anaknya? Tidak ada.
Orang tua mana yang ingin menyakiti anaknya? Tidak ada. Ya. Bayangkan, Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anak yang begitu dikasihinya. Anak satu-satunya. Ibu rasa orang tua kalian pun tidak akan rela mengorbankan kalian untuk dipersembahkan kepada Allah. Namun apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Abraham sangat terkejut. Ya, dia sangat shock, terkejut. Kenapa dia harus menyerahkan anaknya yang begitu ia kasihi? Abraham sangat mencintai Ishak. Ia berkata kepada Allah, ini jawaban Abraham kepada Allah ya. Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku. Dia satu-satunya sumber harapanku untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit. Itu jawaban Abraham kepada Allah. Abraham sedih sambil memandang wajah Ishak yang sedang tertidur pulas. Abraham sangat mencintai Ishak, tetapi ia lebih menaati perintah Allah. Walaupun dia sangat mencintai anaknya, tetapi dia lebih mencintai Allah, sehingga apa yang menjadi kehendak Allah dilakukan oleh Bapak Abraham. Jadi Abraham melaksanakan perintah Allah dan membawa anaknya kemana? Ke Gunung Moria untuk dikorbankan kepada Tuhan. Ya, begitu besar cintanya kepada Tuhan sehingga dia rela mengorbankan anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Pada waktu Abraham akan menyembelih anaknya, Allah menghentikan niat Abraham dan menggantinya dengan seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak sebagai korban. Nah, jadi Allah menguji imannya Abraham. Seberapa besar Abraham mencintai Allah. Ternyata Abraham sangat mengasihi Allah dan mencintai Allah, dan pada akhirnya anaknya tidak jadi dikorbankan, melainkan digantikan oleh seekor domba. Begitu juga dengan kita ya. Jadi kita tidak boleh meragukan Allah. Kita harus mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Begitu. Nah, Abraham telah mengetahui niat yang tulus dari Abraham. Jadi niat yang tulus itu pasti didengarkan oleh Allah. Begitu juga di dalam doa, kita juga harus tulus ketika berdoa. Supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan dapat berkenan di hati Allah. Nah, sekarang kita akan melihat beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita beriman, kita harus melaksanakan perintah Allah, terutama yang tertuang di dalam 10 perintah Allah. Kalau ada yang belum tahu 10 perintah Allah, nanti bisa tanyakan dengan orang tuanya ya. Salah satu perintah Allah yang pertama bunyinya adalah jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku melebihi segala sesuatu. Itu bunyi perintah Allah yang pertama, yang artinya kita harus mencintai Allah lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Begitu ya. Cara kita mencintai Allah itu dengan mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi guru, tidak malas, tidak nakal, dan sebagainya. Rajin berdoa, rajin beribadah, itu cara kita mencintai Allah di dunia ini. Begitu ya anak-anak ibu. Jadi kalau kita nakal, kita sudah tidak mencintai Allah. Berarti kita sudah mengabaikan perintah Allah, begitu. Jadi kalau kita ingin beriman, kita harus melaksanakan perintah Allah. Nah, sebagai orang beriman, Bapak Abraham menuruti kehendak Allah. Maka Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Jadi imannya begitu besar kepada Allah sehingga Abraham mempunyai gelar sebagai bapak orang beriman gitu. Nah, orang yang melaksanakan perintah Allah akan diselamatkan. Ini pasti, ini jelas. Kita selamat di dunia, kita juga selamat di dunia akhirat nanti ya. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, kita juga selamat kalau kita hidup melaksanakan perintah Allah, tidak melakukan hal-hal yang jahat gitu ya.
Nah, Allah menghendaki agar kita meneladani Abraham dalam melaksanakan kehendak Allah. Jadi, iman Abraham itu harus anak-anak ibu teladani ya. Jadi kalian harus punya iman yang kuat seperti Bapak Abraham. Jadi apapun godaannya, iman kamu tidak mudah goyah. Iman kamu tetap kuat kepada Allah. Misal temanmu mengajak mencuri, karena kamu punya iman yang besar kepada Allah, kamu pasti akan bilang, tidak, itu adalah perbuatan yang tercela, itu adalah perbuatan dosa. Jadi kamu berani menolak. Atau misalnya temanmu mengajak kamu untuk berbuat jahat yang lain. Contoh misalnya memukuli teman. Oh tidak, memukul itu bukan perbuatan yang baik. Pasti kamu akan mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang tidak baik kalau kamu punya iman yang kuat kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Jadi jelas ya, apa yang dimaksud dengan beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, Allah itu maha baik. Karena itu, Allah menyelamatkan Ishak dan menyiapkan seekor domba sebagai pengganti persembahan korban bakaran. Ya, Allah itu maha baik, ingat baik-baik. Jadi, tidak mungkin Allah menginginkan sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, karena Allah itu maha baik. Begitu pula dengan Abraham. Karena Allah begitu mencintai Abraham, sehingga dia menyelamatkan Ishak dan menggantinya dengan seekor domba. Jadi begitu juga dengan kita. Jadi orang yang percaya akan selalu terdorong untuk memenuhi kehendak Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, kita pasti akan selalu didorong setiap hari untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Nah, kemudian kita menghendaki kehendak Allah dengan menaati perintah orang tua. Jadi, salah satu contoh kita menuruti kehendak Allah atau melaksanakan perintah Allah itu dengan menaati perintah orang tua. Kalau misalnya orang tua bilang, jangan nakal, jangan malas, jangan main HP terus. Pokoknya kalau ada kata jangan, itu berarti tidak boleh. Dan itu harus didengar kemudian kita harus turuti, harus taati, tidak boleh melawan, ya. Jadi apa yang menjadi perintah orang tua itu nggak boleh dilawan, karena kalau kita melawan orang tua, kita juga melawan Allah, dan itu adalah perbuatan yang dosa, ya. Bisa ya kalian tetap menaati perintah orang tua, kemudian menaati perintah guru, ya, menaati perintah negara, dan sebagainya. Jadi kalau ada kata jangan itu berarti tidak boleh. Jadi jangan dilakukan ya. Nah, jadi Ibu harap dari yang Ibu jelaskan tadi kalian bisa pahami, bukan hanya dipahami, tapi juga kalian laksanakan, kalian terapkan di rumah ya. Ibu harap kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mencintai orang tuanya, yang mencintai gurunya, yang mencintai dirinya sendiri, dengan cara selalu menaati apa yang baik, apa yang menjadi perintah Allah. Begitu ya. Nah, untuk tugas di rumah, ini ada 10 soal isian, kalian jawab nanti di rumah, kalian tulis soal-soal ini dan langsung dijawab, kemudian kirimkan ke WA Ibu ya. Soal pertama, beriman berarti melaksanakan titik-titik itu. Jadi titik-titik ini yang diisi nanti. Kemudian yang kedua, seorang bapak selalu mengharapkan anaknya titik-titik. Yang ketiga, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus taat kepada perintah siapa? Nanti dijawab di sini. Yang keempat, Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di mana? Di gunung apa tadi? Udah Ibu jelaskan ya. Yang kelima, Abraham dan Sarah dikaruniai anak setelah berusia berapa tadi? Sudah Ibu jelaskan juga. Yang keenam, selain membawa keluarganya, Abraham juga membawa keponakannya. Siapa nama keponakan Abraham tadi? Kalian sudah
Sudah Ibu jelaskan juga, nanti bisa dilihat di LKS atau dilihat di video pembelajaran ini ya. Yang ketujuh, Abraham sangat mencintai anaknya tetapi ia sangat taat kepada siapa? 8. Allah selalu menerima persembahan yang diberikan dengan hati yang apa? Dan 9. Menaati perintah orang tua merupakan wujud ketaatan kita kepada siapa? Yang terakhir, orang tua sangat bahagia apabila anak-anaknya taat dan tidak orang tuanya. Gitu ya. Jadi soal ini kalian tulis, pindahkan ke bukumu, kemudian langsung dijawab, nanti difoto hasil jawabannya, kirim ke WA Ibu. Terakhir Sabtu depan ya dikumpulkan. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa juga berdoa. Semoga kita bisa kembali sekolah seperti biasa. Ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.